proses beralihnya istilah adat menjadi hukum adat. Istilah adat menjadi hukum adat itu sebagai proses keteraturan yang diterima sebagai kaidah di dalam kehidupan masyarakat gitu. Jadi dengan demikian apabila suatu kebiasaan itu sudah diterima apa daya pengikatnya? Daya pengikat itu mengikat menjadi sebuah tata kelakuan. Nah, kemudian apa sih ciri-cirinya? Coba, ciri-ciri pokoknya dari tata kelakuan kehidupan masyarakat itu yang pertama, misalnya, si perilaku masyarakat. Kemudian tata kelakuan itu merupakan kaidah yang memerintahkan atau sebagai patokan yang membatasi aspek terjang warga masyarakat pribadi dengan kelompoknya. Dan yang keempat adalah tata kelakuan itu merupakan salah satu tool, alat, sarana untuk mempertahankan solidaritas masyarakat. Nah, jadi dengan demikian, apa yang disampaikan kawannya tadi kita bisa membreakdown. Bagaimana sesungguhnya ketika kemudian terbentuknya hukum adat dalam kehidupan masyarakat itu. Proses lahirnya hukum adat itu kalau kita deskripsikan, manusia memiliki pikiran, kehendak perilaku untuk memanifestasikan pikiran perilaku tentunya kan dia perlu adanya sebuah tindakan, pola yang terpola, ya. Makanya kan kaidah itu isinya adalah kemarin Bu Sri sudah menjelaskan apa yang seharusnya kaidah itu adalah ugeran. Ugeran itu bahasa Jawanya itu pedoman itu loh ya. Patokan pedoman untuk berperilaku, bersikap, bertingkah laku, bersikap tindak dalam kehidupan masyarakat. Pikiran kehendak perilaku ini kemudian itu menjadi kebiasaan pribadi. Jadi Allah itu ya menciptakan manusia dengan dibekali akal pikiran untuk individu. Semuanya kan pasti punya akal pikiran kan, punya hati nurani, punya gagasan tindakan yang ingin direfleksikan dalam kehidupan nyata. Maka perilaku yang terus-menerus dilakukan individu yang bersangkutan akan membentuk sebuah kebiasaan pribadi di mana kebiasaan tersebut diterima secara spontanitas, secara komunal, secara bersama-sama masyarakat itu memberikan ekspektasi yang sama bahwa ini harus dipertahankan, ini harus diikuti, dilaksanakan. Maka dengan demikian itu tidak hanya sebagai kebiasaan pribadi, tapi dari kebiasaan pribadi itu diterima secara spontanitas, dipandang sebagai suatu yang namanya memiliki value, nilai. Apa value dan nilai? Kepatutan. Kepatutan. Nah, asas kepatutan. Tata kelakuan itu memiliki asas kepatutan. Kepatutan siapa sih yang memberikan tolak ukurnya, indikatornya? Kontrol untuk mengasihi perilaku masyarakat. Artinya kan orang yang namanya institusi lembaga perkawinan itu adalah lembaga yang sakral, yang lembaga yang orang kalau mau melakukan hubungan serius, kemudian ingin memiliki anak itu ya harus dalam nokta, dalam perkawinan yang sah. Karena tata kelakuan dalam kehidupan masyarakat semua orang memiliki yang sama. Siapa sih yang kepingin punya anak tanpa suami? Wah itu naudzubidzalik sudah lepas dari rel, sudah lepas dari jalur. Karena orang punya pikiran,
Agama melarang orang berzina, agama melarang orang berkhalwat, agama melarang orang berhubungan kalau belum jadi, muhrimnya, ya berjalan berdua, kan begitu. Itu sebenarnya agama menuntun itu, nuntun kita gitu ya, agar memberi akhlak yang baik, perilaku yang baik. Nah, ini kebiasaan pribadi, semula kebiasaan pribadi. Ogah wong namanya orang-orang kok mau diajak kawin kok gak mengikuti tata aturan. Siapa itu nggak tertulis, tapi itu menjadi suatu kebiasaan diterima oleh masyarakat. Kemarin kan saya tanya, mau nggak sih teman-teman yang ada di ruangan Zoom ini, di forum Zoom ini, nikah model kayak artis Dennis itu? Ya enggak mau lah. Naudzubillah itu dosa besar yang sudah dia lakukan. Belum jadi suami istri dia sudah KTD. Ya diinginkan sih ya. Hamilnya kan bukan tidak diinginkan ya. Kehamilan di luar nikah. Kalau KTD itu kehamilan tidak diinginkan. Terus terjadilah anak-anak. Kalau ini kan menginginkan itu ya. Dia melakukan hubungan di luar perkawinan. Seks nikah di seks di luar nikah gitu ya. Bayangkan, kalau semua pikiran orang bisa menerima semua enggak? Ya enggak bisa menerima. Karena itu bukan suatu yang sesuai dengan budaya kita, tidak memiliki value, nilai. Karena nilai-nilai perkawinan yang ada di dalam kehidupan masyarakatnya nuntun tata cara. Meskipun itu tidak ada aturan yang tertulis ngene lho nek arep kawin iku. Tata carane ngene, diniatkan, niatnya itu untuk ibadah. Nikah kawin itu tidak untuk kesenangan sesaat, tetapi untuk ritual, ibadah. Nek pengen golek swarga, ya menikahlah. Ya, karena setiap langkah kita yang kita lakukan itu sebagai bentuk amal kita. Ya, amal kalau mau merunut kaidah perkawinan, hukum perkawinan seperti itu. Ya, kalau Anda orang ekonomi ya HES itu ya, ya apa sih tuntunannya dalam melakukan apa dagang jual beli? Gak boleh ngurang itu ya, timbangan, harus memiliki kejujuran, harus ya bla bla itu kan sebagai tuntunan. Kaidah nggak boleh kalau kemudian orang jualan kemudian mengurangi timbangan itu dosa. Dan kalau kemudian ini ada unsur yang kemudian gorornya kan itu ya kan, waduh ini menipu ini. Beli 1 kilo setelah dari rumah ternyata nggak sampai 1 kilo. Nah inilah tata kelakuan, pedoman dalam berperilaku berbisnis pun ada norma yang harus dipegang. Karena itu menjadi tata kelola orang kemudian itu meskipun tidak tertulis. Kalau kita dalam hubungan sebuah proses jual beli, orang menggunakan jasa orang lain ya dia harus diberikan haknya. Haknya itu apa? Itu berangkatnya dari hukum adat. Haknya itu komisi. Orang yang meminta bantuan jasa orang lain dalam berdagang, dalam berbisnis, maka meskipun tidak secara tertulis hak dari orang yang jasanya sudah diberikan kepada orang itu untuk mendapatkan itu sejumlah imbalan atas jasa yang sudah dia lakukan. Itu tidak ada dalam hukum tertulis. Adanya di dalam hukum adat gitu. Ya. Oke. Ini pengantar diskusi kita pada siang hari ini. Maka dengan demikian silahkan dari kawan-kawannya yang ingin bertanya. Monggo dilanjut. Siapa yang mau bertanya? Oke. Kalau tidak ada, selanjutnya kelompok 2 ya, presentasi ya. Silahkan kelompok 2. Sudah ngirim ke di-share kok. Kelompok 2 sistem itu ya. Sudah kelompok 2? Atau saya buka sesi untuk bertanya. Silakan ada yang mau bertanya?
Silahkan. Nggak ada. Halo. Oke, teman-teman, ini saya sudah dipanggil panitia. Jam 1 Ya, saya ada, harus Bu. menjadi moderator itu. Nggak ada ya. Oke. Sementara saya cukupkan sampai di sini dulu ya, Dek. Iya, Bu. Iya, Ibu. Oke. Silakan absen ya, absen. Baik. Minggu Baik, depan Bu. itu kelompok 2 sama kelompok 3 harus sudah siap ya untuk presentasi ya. Nggih. Saya sudah Siap, Bu. Baik, terima kasih teman-teman atas kerjasamanya. Tolong bukunya silakan diambil, kemudian dibagikan. Minggu depan kita akan Bagus hadir, Bu. Bagus hadir, Bu. Oh ya, absen lah bagus, absen. Hadir itu absen sudah ada pertemuan kedua, absensi itu tolong anu ya. Oke. Saya mengundurkan diri dulu, ada tugas ya. Terima kasih atas atensinya, semangat belajarnya ya. Semua ada di buku semua ya, dipelajari ya. Baik. Baik, Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima Amin. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Koyok love-love. Iya. Pencet apa ya? Apa itu?